Kakak, om, tante, opa, oma. Lewat program Live Deep Talk with Pase ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa yang mau bertanya dan yang mau untuk dukungan doa bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini, baik yang ada di channel YouTube kami ataupun yang dari Facebook. Juga mohon dukungannya dengan mencet like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening di bawah yang tersedia di kolom deskripsi. Lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom semuanya, selamat malam kembali bersama saya di program Deep Talk with Pase. Tepatnya hari ini, hari Senin, kita akan memulai tadarusan kitab yang baru, yakni surat Galatia, surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Jadi dalam program tadarusan ini kita belajar untuk membaca Alkitab sepasal sehari ya. Kita sudah lewati pembacaan kita sekaligus mengeksposisi secara sederhana Injil Lukas. Kita pun sudah di minggu kemarin menyelesaikan pembacaan kita dalam Kisah Para Rasul dan juga mengeksposisinya secara sederhana. Saya percaya semua kita diberkati ketika mengikuti program itu secara continuous gitu ya. Dan kita akan masuk mulai minggu ini ya untuk membahas atau membaca surat Galatia ya. Surat Galatia sendiri adalah surat yang ditulis oleh Paulus, dan kalau kita mendapati dalam Alkitab kita, surat ini tidak panjang, pendek sekali ya, hanya 6 pasal. Jadi kita akan selesaikan di minggu depan gitu ya. Minggu depan kita akan selesaikan karena kalau kita baca 1 pasal sehari dan tadarusan kita sampai hari Kamis, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Lebaran besok kita akan sampai di pasal keempat gitu ya. Dan pasal 5, pasal 6 kita akan lanjutkan di Senin dan Selasa mendatang gitu ya, di minggu berikutnya. Dan seperti biasa, saya berharap sungguh kita semua punya hati yang terbuka untuk mau belajar, untuk mau diberkati oleh kebenaran. Dan meskipun demikian, saya juga tidak terlalu berharap Bapak Ibu gampang mengaminkan apa yang saya katakan. Saya selalu kembali mengingatkan untuk kita menjadi jemaat yang pintar seperti jemaat Kristen yang ada di kota Berea. Ya, kita sudah membahas dia di Kisah Para Rasul kemarin. Jemaat ini jemaat yang menerima pengajaran siapa saja, terbuka hatinya, tidak berpikir negatif apapun ya, membuka dirinya, tapi kembali setelah pulang merenungkan firman yang disampaikan oleh para pengkhotbah, hamba Tuhan, bahkan termasuk para rasul saat itu. Ketika mereka berdoa, mereka menggali Alkitab sendiri dan mereka sama pemahamannya dengan apa yang disampaikan oleh para pengkhotbah, terutama para rasul saat itu. Mereka langsung mengerjakannya dan melakukannya secara presisi. Itulah yang lebih baik kita lakukan daripada sekedar menjadi orang yang gampang mengaminkan apa kata orang ya. Jadi ayo sama-sama kita belajar. Program ini cuma sebagai pemicu saja. Saya yakin banyak kelemahan dari program ini, banyak kekurangan dari program ini ya.
Mas, ada yang disengaja dan tidak disengaja. Oh, Pak Seno kok disengaja sih kelemahannya? Ya karena tadi kalau saya mau mengajar secara lebih dalam begitu ya, tentu agak sulit di sini karena saya memahami bahwa yang mengikuti program ini ada yang sudah bertobat lama, ada yang baru, ada yang sudah punya pemahaman Alkitab yang lumayan bagus, ada yang belum karena baru bertobat beberapa hari yang lalu. Jadi tentu ketika saya mengajar dengan dalam, dengan agak dalam, menurut saya, tentu dalamnya saya mungkin dianggap saudara dan beberapa orang lain itu sangat sederhana, tergantung perspektif kita masing-masing gitu ya. Nah, saya takut kalau saya mengajar agak dalam, menurut saya semuanya malah tidak semangat lagi karena agak kesulitan untuk mengikutinya. Jadi saya hanya mempersiapkan program ini sebagai pintu masuk saja supaya Bapak Ibu lebih tertarik membaca Alkitab dan mulai punya kerinduan untuk mendalami, menggali Alkitab sendiri bersama dengan Roh Kudus tentunya. Dan kalau itu dikerjakan, maka misi dari program Deep Talk with Pase Tadarusan ini sudah terjadi ya. Jadi saya berharap itu yang menjadi ciri khas dari semua viewer dari program ini ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita mulai, saya berharap dukungan saudara lewat subscribe, lewat like-nya, kasih like-nya, kasih juga komentarnya, apapun itu silakan ya, baik saran, masukan, bahkan mungkin kritikan atau pertanyaan ya, atau kitab apa nanti yang akan Bapak Ibu rindukan dibahas dalam program ini, silakan berikan di dalam kolom komentar. Dan kemudian juga di-sharekan program ini ya. Kalau Bapak Ibu diberkati, di-sharekan karena saya dapat banyak kesaksian lewat program ini. Ada orang yang tidak kenal The Way sebelumnya, bahkan ada orang yang biasa-biasa saja iman Kristennya ada di luar pulau sana yang akhirnya mulai belajar, mulai tertarik, mulai mau bertumbuh dalam iman yang sungguh gitu ya, punya kehausan akan Tuhan ya. Jadi disiarkan saja ya, tidak usah memaksa mereka untuk memutarnya atau mengkliknya, disiarkan saja ya, sambil terus berdoa. Siapa tahu Bapak Ibu yang diberkati juga bisa memberkati orang lewat program-program ini yang di-sharingkan kepada kerabat, kepada saudara, sahabat, dan orang-orang terdekat kita. Jadi dengan mengerjakan bagian kita, akhirnya kita pun akan memberkati orang tersebut. Dan kalau ada orang diberkati lewat apa yang kita sharingkan, saya percaya upah kita besar di surga gitu ya. Saya mengerjakan bagian saya. Kalau Bapak Ibu diberkati dan mau mendukung, mohon bantuan saudara mengerjakan bagianmu. Kalau kita berkolaborasi, saya percaya kita akan bisa memberkati lebih banyak orang lagi gitu ya. Dan ini di minggu-minggu mau menjelang kenaikan Tuhan yang akan kita rayakan Kamis nanti, bertepatan dengan Lebaran, hari raya umat Islam yang di Indonesia mayoritas ya. Jadi saya mungkin nanti akan merekam program ini ya di minggu ini saudara, karena tentu nanti di minggu-minggu ini, di hari-hari ini akan banyak pengajian yang mungkin nanti akan distorsi masuk ke dalam rumah saya, karena saya merekam bukan di studio, bukan di gereja, tapi di rumah gitu ya, yang tidak ada peredamnya gitu ya. Jadi kalau nanti tiba-tiba ada dar der di pas malam takbiran, karena kita tahu bahwa di Indonesia ini meskipun pemerintah misalnya menetapkan satu Muharram ya, atau Idul Fitri ya, hari raya Idul Fitri itu hari Kamis, tapi ada beberapa komunitas Muslim tertentu yang merayakan Idul Fitrinya sehari sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya atau sesudahnya gitu ya. Jadi kalau nanti tiba-tiba ada kembang api, dar der dor, nggak tahu ya, sudah dilarang, tapi biasanya tetap ada saja yang bisa membelinya dan memasangnya ya. Ya itu sukacita dan adat. Bagi saya adat yang ya sudah cukup tertanam dalam konteks Indonesia. Saya masih ingat ketika saya kecil tuh, bahkan saya mainnya bukan petasan tapi meriam sundut ya, yang dari bambu, dum. Zaman saya kecil di Jakarta, di pojok Jakarta ya, di bagian barat di wilayah Kebun Jeruk, di rumah orang tua saya dulu, saya masih sempat bermain hal-hal seperti itu ya. Masang petasan itu ya, Janwe kalau nggak salah namanya, zaman saya kecil Janwe ya, yang merah begitu, ada lidinya gitu ya, yang kita pegang terus
kita nyalakan sumbunya dengan api atau korek, kemudian kita lepaskan, dan itu kalau ke atas bisa meledak di atas, bukan kembang api ya, gitu aja. Dan saya masih ingat ketika saya kecil main di depan gang rumah saya lepaskan, dan janwe atau petasan yang terbang atau bisa berjalan air, bisa terbang begitu masuk ke dalam rumah seseorang dan meledak di dalam rumah. Dan langsung kabur itu semua anak-anaknya ya, termasuk saya yang memasangnya. Dan ya, hari-hari itu hari-hari yang penuh indah ya, kebersamaan ya, kekeluargaannya masih sangat kuat sekali ya. Dan kita doa supaya itu bisa dipulihkan oleh karena kasih karunia Tuhan atas bangsa ini gitu ya. Dan tentu nanti ada suara-suara seperti itu takutnya mengganggu, belum nanti suara peliharaan saya, ada burung-burung saya nanti pasti akan berkicau-kicau dan akan membuat saya nggak bisa konsentrasi, jadi akan direkam begitu ya. Mungkin minggu depan kita akan mulai live streaming lagi, karena live streaming tentu saya bisa merespon Bapak Ibu yang memberikan komentar di dalam kolom komentar secara langsung begitu, menyapa secara langsung. Tapi meskipun direkam, direcord gitu ya, saya percaya berkatnya sama ya. Jadi ayo kita buka hati, kita belajar saat ini surat Galatia. Sebelum kita masuk, kita tundukkan kepala, kita doa. Mengucap syukur Tuhan, buat minggu ini kami masuk dalam kitab yang baru, surat yang baru, yakni surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Pasal 1, kita akan belajar membacanya dan coba mengeksposisinya secara sederhana. Tuhan tolong agar setelah selesai kita membaca surat Galatia ini, kita semua diberkati dan kita bisa jadi berkat bagi banyak orang, menyampaikan kebenaran yang kami temukan di surat Galatia kepada orang di sekitar kita. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami, jangan satupun kami yang Kau lalui. Di dalam nama Yesus kita sudah berdoa, amin, haleluya. Sebelum kita masuk, kita nyanyi satu lagu dulu ya. Kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Mungkin ada yang sudah tahu lagu ini, ada yang belum juga. Ya, kalau belum, kita sama-sama mempelajarinya. Sebuah lagu yang berarti puji Tuhan atau haleluya. Lord, I stand in the midst of a multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, but I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Hallelujah,
Lagu yang memberkati sekali, di mana kita mengiklarkan iman kita bahwa kita disucikan oleh darah domba Allah. Yesus Kristus adalah anak domba Allah, gitu ya. Kita sudah berdoa, kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Maka siapkan hati saudara, siapkan diri saudara, siapkan Alkitab saudara. Memang ada bantuan di layar yang akan saya tampilkan di handphone saudara, pasti ada itu ayatnya. Dan juga di layar laptop, tergantung saudara melihat program ini lewat apa gitu ya. Pasti di layar kacamu itu ada ayatnya. Cuma kalau terkendala karena terlalu kecil atau tidak nyaman ya, silahkan saya persilahkan sudah mengambil Alkitab saudara. Ya, saya selalu juga ada, saya selalu berkata saya ada Alkitab di pangkuan saya. Setiap saya entah live streaming, entah itu rekaman program ini, ya, selalu ada di pangkuan saya. Karena saya lebih nyaman membaca, memakai Alkitab dalam bentuk buku ya. Begitu saudara ya. Dan kita akan buka Galatia, atau tepatnya diberi tema kitab oleh Lembaga Alkitab Indonesia, surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Ya, kita buka ayatnya. Kepada jemaat di Galatia. Jadi kalau Bapak Ibu memperhatikan ya, Galatia ya, atau jemaat Galatia itu adalah jemaat yang didirikan oleh Paulus ya. Ketika Paulus dalam perjalanan misinya yang pertama, lebih tepatnya yang kedua ya. Yang pertama juga karena habis dari Siprus, Paulus kemudian mengitari wilayah Asia ya. Kemudian juga Pisidia, Kilikia, dan juga Galatia untuk kembali ke Antioquia ya. Nah, dari situ kemudian Paulus melanjutkan perjalanan bukan lagi bersama Barnabas yang menemaninya di perjalanan misi pertama, tapi dengan saya lupa ya. Coba kita bukan Kisah Rasul. Kok tiba-tiba ngeblank gitu ya. Nah, karena setelah berpisah dengan Barnabas, Paulus kemudian pergi melayani bersama dengan sebentar ya. Tiba-tiba ngeblank gitu ya. Dengan Silas. Barnabas yang membawa Yohanes Markus keponakannya untuk kembali mengunjungi gereja yang mereka dirikan di Pulau Siprus. Sedangkan Paulus membawa orang percaya yang diutus rasul-rasul menemaninya ke Antioquia untuk menyampaikan tentang keputusan sidang Yerusalem dalam Kisah Rasul 15 kalau Bapak Ibu ingat ya. Salah satunya adalah Silas. Silas inilah yang ketika selesaikan tugas yang diberikan para rasul untuk menyampaikan tentang keputusan sidang Yerusalem kepada jemaat di Antioquia, dia tidak kembali ke Yerusalem tapi dia menetap di Antioquia. Kemudian kita tahu mengikuti atau menjadi rekan pelayanan Paulus dalam perjalanan misi Paulus kedua ya. Dan Galatia adalah salah satu wilayah yang dikunjungi oleh Paulus dan Silas untuk pertama kalinya dalam perjalanan misi ini. Jadi Galatia adalah gereja atau wilayah di mana ada orang percaya yang disebut dengan gereja, komunitas Kristen yang cukup sering dilayani oleh Paulus, karena Galatia ini ada di wilayah di atas Kilikia. Bapak Ibu kalau tahu, Paulus itu tinggal di Tarsus. Tarsus ada di wilayah Kilikia, dan wilayah Galatia itu ada di wilayah sedikit ke atas dari Kilikia. Satu daratan gitu ya, cuma mungkin beda provinsi ya. Saya tentu untuk mendapati informasi apakah Galatia itu provinsi atau hanya wilayah biasa harus mendalaminya. Saya tidak atau lupa ya, atau tidak memperhatikan apakah Galatia itu provinsi atau apa gitu. Tapi di wilayah tanah yang sama, yakni tanah Asia, yang di zaman perjanjian baru tanah Asia itu ya wilayah Galatia, wilayah Kilikia, wilayah juga Pisidia ya. Kota paling besar di Asia saat itu adalah Efesus. Tentunya saudara sudah mempelajarinya bersama saya dalam Kisah Para Rasul yang sudah kita lewati. Jadi jemaat Galatia jemaat yang memang sangat kenal dengan Paulus, dan Paulus mengenal mereka. Paulus tahu pergumulan jemaat Galatia, tahu kelemahan jemaat Galatia, tahu kelebihan jemaat Galatia. Sehingga surat ini akhirnya dikirimkan Paulus ya kepada jemaat Galatia ketika Paulus mungkin pernah mendapatkan surat dari Galatia kepada dia.
atau mendapatkan informasi dari rekan-rekan pelayanannya yang mendapatkan informasi A1 tentang jemaat Galatia, kemudian mereka mengunjungi Paulus ya, dan akhirnya menyampaikan apa yang menjadi perhatian mereka tentang jemaat Galatia. Dan karena Paulus punya hubungan pribadi dengan jemaat Galatia, karena ya biar bagaimanapun jemaat Galatia itu bisa jadi besar kemungkinan adalah jemaat yang dibuat atau didirikan oleh Paulus. Kalau bukan Paulus yang mendirikan, Pauluslah yang menjadi guru mereka, menjadi rasul bagi mereka, yang banyak mengajarkan dan meluangkan waktu bagi mereka. Sehingga karena kedekatan emosional itu, akhirnya Paulus membuat surat untuk menjawab atau untuk memberikan masukan, memberikan pengajaran tentang apa yang harus dilakukan oleh orang-orang Kristen di Galatia. Dan bagi saya tetap make sense, tetap update dengan kehidupan kita ya. Jadi hari-hari ini apa yang digumuli oleh jemaat Galatia, hari-hari ini apa yang menjadi isu pengajaran Paulus kepada jemaat Galatia itu masih relevan dengan kehidupan kita di 2021 di bulan Mei pertengahan menjelang Lebaran ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan Alkitab kita itu meskipun sudah umurnya tua ribuan tahun, 2000 tahun lah gitu ya, tapi masih update. Cerita-ceritanya masih sangat relevan, pengajarannya masih sangat relevan. Itu kenapa dengan iman kita mengatakan Alkitab kita bukan sekedar buku, tapi adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu hidup ya, tidak dibatasi oleh waktu. Memang Paulus menuliskannya untuk situasi kondisi jemaat Galatia saat itu, tapi di kemahakuasaannya Tuhan gitu ya, situasi kondisi jemaat Galatia yang akhirnya Paulus dengan apa yang dia miliki, dia ajar mereka, itu ternyata pengajaran yang masih sangat relevan dalam kehidupan Kristen di akhir zaman ini. Firman Tuhan itu hidup ya. Jadi jangan cuma mengatakan atau jangan cuma berkata Alkitab itu cuma sejarah masa lalu. No. Alkitab adalah buku panduan hidup kita. Ya, memang kalau dilihat sejarah, ya itu sejarah. Itu pernah terjadi ribuan tahun yang lalu. Itu fakta aktual yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Kalau kita ngomongin perjanjian baru saja. Tapi karena firman Tuhan, ini kita bisa jadikan kompas. Kita bisa jadikan pedoman hidup ya, undang-undang, aturan gitu ya. Sehingga ketika kita mengarahkan langkah kita di sepanjang hidup ini, terutama dalam dunia yang kata banyak orang mendekati akhir zaman ini, dunia akhir, dunia modern, kalau bahasa sekulernya zaman milenial, zaman roboting ya, karena semuanya sudah robot sekarang ini saudara ya. Ada mobil sekarang bisa berjalan sendiri ya, ada bahkan sekarang ini dalam teknologi perang itu pesawat tempur, kapal selam ya, itu semuanya tidak berawak, hanya pakai robot saja, pakai teknologi saja saudara ya. Itu hari-hari ini masih sangat relevan ya. Itu kenapa saya bilang Alkitab adalah buku panduan firman Tuhan yang hidup. Nah, kita baca yuk Galatia pasal yang pertama. Kita akan coba baca pelan-pelan gitu ya. Salam, ini ciri khasnya Paulus ketika nulis surat ya. Ada ewuh pakewuh, ada sopan santunnya Paulus ya. Selalu dimulai dengan salam gitu ya. Makanya semua suratnya Paulus itu tipikalnya pasti ada salam dan ada penutup ya. Ada salam penutup di bagian akhirnya. Ini yang kita dapati di surat Galatia. Kita coba baca ya, surat Galatia pasal 1 ayat yang pertama. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan karena seorang manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita, baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Jadi jelas bahwa memang surat ini ditujukan oleh Paulus juga mungkin juga ketika dia menuliskan surat ini ya, tadi saya bilang ya, ada beberapa rekan pelayanan yang dapat informasi soal Galatia. Sehingga dalam kalimat di ayat 2 tadi ya,
Dan juga salamnya ini bukan cuma dari Paulus, tapi juga dari saudara yang ada bersama-sama dengan aku, ya. Jadi Paulus ketika nulis surat ini, di sekelilingnya, di sekitarnya saat itu ada beberapa rekan pelayanan, dan mereka sama-sama menjadi alat Tuhan untuk membantu ya Paulus dalam akhirnya menuliskan surat ini, ya. Jadi mereka pasti ada Tuhan pakai ya untuk memberikan masukan kepada Paulus, memberikan gambaran kepada Paulus bagaimana jemaat Galatia hari-hari itu menjalani kekristenannya ya. Dari informasi itu, dari masukan dari rekan-rekannya ini, Paulus akhirnya menuliskan suratnya kepada jemaat Galatia. Jemaat Galatia ini menarik, saudara, atau surat Galatia ini menarik ya. Ya, banyak orang dalam membaca surat Galatia itu membacanya hanya ayat per ayat saja atau topik per topik saja ya. Nanti ketika sudah masuk dalam area itu, di pasal mana, di perikop mana, di ayat mana, kita akan ngebahas lebih dalam lagi. Yang saya mau katakan bahwa ketika kita membaca Alkitab, kita tidak bisa memahami Alkitab kita atau akhirnya membentuk iman kita hanya dari satu ayat atau dua ayat saja. Saya sudah katakan ini ketika membaca Kisah Rasul pada urusan kita di bulan yang lalu yang berakhir minggu kemarin, kan saudara. Kisah Rasul ini kalau dibaca dari pasal 1 sampai pasal 28, kita menemukan mutiara-mutiara harta terpendam itu. Yang mungkin sepele ya, tapi bagi saya tidak. Seperti yang saya khotbahkan di hari Minggu kemarin ya. Saya berkhotbah tentang bagaimana Paulus itu ternyata dijumpai Tuhan Yesus bukan cuma sekali ketika dia mau membunuh orang-orang yang menjadi pengikut jalan Tuhan, orang Kristen itu ketika dia sudah mendekati kota Damsyik. Orang Kristen semuanya paham Tuhan Yesus menjumpai Paulus, tapi hanya paham cuma sekali itu saja. Padahal kalau kita membaca Kisah Rasul seperti yang saya khotbahkan di hari Minggu kemarin, Paulus paling tidak dijumpai Tuhan Yesus 3 kali. Ketika jalan menuju ke Damsyik, 3 tahun berikutnya ketika dia akhirnya sampai di Yerusalem ya, dan akhir hidupnya ya, ketika dia ditangkap oleh orang-orang Yahudi dan dia mengajukan banding untuk banding kepada kaisar ya. Ada 3 kali kalau dari Kisah Rasul saja ya. Mungkin lebih daripada itu karena ada saja, bisa jadi ada beberapa penampakan Tuhan, ada beberapa kali perjumpaan Paulus dengan Yesus ya, itu yang tidak dicatat ya. Tapi yang dicatat di Kisah Rasul saja ada 3. Yang 2 ini kebanyakan orang miss gitu. Karena meskipun ayatnya dibaca, tapi karena tidak pelan-pelan mendalaminya, akhirnya ayatnya lewat begitu saja. Nah, surat Galatia ini lebih bersifat pribadi. Beda dengan Kisah Rasul. Kisah Rasul itu seperti bibliografi atau cerita dokumenter ya. Si Lukas mencatat ketika dalam Injil Lukas bagaimana, siapa, dan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu. Dalam Kisah Para Rasul, Lukas mencatat bagaimana apa yang dilakukan Roh Kudus ketika dicurahkan kepada para murid, dan bagaimana sepak terjang para murid selanjutnya dalam gereja mula-mula. Jadi itu ceritanya dokumenter ya. Seolah-olah kalau kita membaca sebagai orang awam itu ya runtut lah. Injil Lukas yang kita sudah bahas di beberapa bulan yang lalu itu adalah biografinya Tuhan Yesus atau cerita tentang Tuhan Yesus. Sedangkan Kisah Rasul adalah cerita bagaimana gereja Kristen pertama kali berdiri yang dipelopori oleh para rasul yang mengalami Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus itu. Ya, jadi ceritanya itu historical, lebih kepada sejarah ya. Sejarah apa yang terjadi di dalam gereja mula-mula. Tapi surat Galatia dan surat-surat lainnya itu lebih bersifat surat penggembalaan. Ya, Paulus sebagai yang dituakan, sebagai pendiri gereja, sebagai penatua gereja, sebagai penilik gereja, whatever-kah disebutkan orang saat itu kepada Paulus, disandingkan sebagai apa? Ya, ada yang menganggap dia rasul, nabi, guru, ya, pendiri gereja, ya, penilik gereja, mungkin disebut juga penatua, nabi bahkan ya. Paulus di sini sedang menuliskan surat penggembalaan. Ya, surat penggembalaan itu berarti ingin mengajarkan murid-muridnya dalam hal ini kepada jemaat di Galatia supaya mereka tidak salah dalam melangkah dalam
pengarungan iman mereka sebagai seorang Kristen, gitu ya saudara ya. Lebih sifatnya pribadi, pengajaran ya. Sehingga ketika kita memang mau membangun sebuah pemahaman iman, ya bahasa yang lebih sering didengar oleh orang, membangun sebuah doktrin, membangun sebuah pengajaran. Kalau saya adalah hamba Tuhan, saya pengkhotbah, saya mulai membuat khotbah untuk bisa memprovokasi orang yang dengarkan khotbah saya supaya mau bertobat dan mengikuti apa yang saya khotbahkan. Maka memang surat-surat penggembalaan yang dituliskan Paulus di dalam Perjanjian Baru merupakan ayat-ayat atau pasal-pasal yang memang sangat bisa membangun iman seseorang, pemahaman seseorang tentang Kristen, tentang Yesus, tentang iman Kristen, itu bisa kita temukan dalam surat-surat penggembalaan. Dan kita sudah ngebahas salam di pasal 1 tadi. Kita coba mulai masuk dalam apa yang Paulus gundahkan sehingga itu dituangkan dalam penanya untuk dituliskan surat kepada jemaat yang didirikannya di Galatia. Kita baca ayat 6-nya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi rupanya isu utama yang kalau kita membaca dari kalimat-kalimat awal surat Paulus kepada jemaat Galatia ini, kenapa akhirnya Paulus menuliskan surat ini? Karena dia dengar dari orang-orang yang di sekitarnya yang mungkin mendapatkan informasi A1, mungkin berasal dari Galatia atau sebelum mengunjungi Paulus sempat ada di Galatia. Mereka melaporkan bahwa jemaat Galatia itu jemaat yang begitu mudahnya tinggalkan kasih mula-mula. Bahasanya Paulus tadi, begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia telah memanggil kamu, dan kamu begitu mudahnya mengikuti suatu Injil lain. Nah, Bapak Ibu perhatikan, Injil lain. Maafkan saya, dalam program ini saya tidak sedang memang membangun doktrin ya, karena saya sadar siapa saudara. Semuanya hampir sebagian besar bukan jemaat saya. Mungkin nyangkut saja di channel The Warriors ini, mau belajar dan akhirnya mengikuti program ini ya. Jadi saya berusaha sungguh-sungguh untuk tidak bermain dalam area doktrin di sini. Tapi saya sebagai pengkhotbah, saya sebagai guru, mau nggak mau kan menafsirkan ayat-ayat yang sedang kita baca dengan pemahaman saya. Jadi meskipun tidak disengaja ya, saya pasti secara sadar maupun tidak sadar di alam bawah sadar saya ketika mengeluarkan kata-kata sehingga ketika mengatakan sesuatu dari lidah saya, ya saya mengucapkan apa yang ada di pikiran saya dan berkecamuk di hati saya tentang ayat itu. Perhatikan baik-baik, jemaat Galatia di ayat yang ke-6 tadi kata Paulus isunya, kamu itu begitu mudah berbalik daripada Kristus. Kamu begitu mudah berbalik dari kasih karunia di mana Allah sudah memilih kamu, dan begitu mudahnya kamu berbalik kepada Injil yang lain. Ada kata Injil yang lain. Injil itu apa? Kabar baik. Ini bukan bicara mengenai agama lain atau ajaran lain atau pemahaman lain. Tidak, saudara. Paulus menggunakan terminologi Injil yang lain. Memang ya saya menafsirkannya, saya memahaminya, kemasan luarnya Injil, tapi sebenarnya bukan Injil, ya. Tapi ada bumbu-bumbu lain yang menjadi penekanan daripada Injil yang sebenarnya itu. Itu yang saya pahami dari kata dan terminologi Injil lain yang tiba-tiba saya bisa ketemu di Galatia 1 ayat 6 ini. Jadi Injil yang lain itu bagi saya, penafsiran saya adalah, ya kita ngomongin Yesus, kita ngomongin soal Kristen, kita ngomongin soal Alkitab, kita ngomongin soal ketritunggalan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita bicara soal siapa Yesus yang lahir di Nazaret, yang lahir di Bethlehem, besar di Nazaret, mati di Golgota, bangkit dan kemudian naik ke surga. Tapi ketika kita mengemas itu dalam sebuah pengajaran, ketika kita mendengar Injil yang saya sebutkan tadi, yang disampaikan oleh banyak orang, hamba Tuhankah, gerejakah,
Injil yang kita ajarkan orang itu, Injil yang kita terima dari pengajaran orang atau gereja itu sudah dibumbui dengan penekanan-penekanan yang lain yang ditekankan jauh lebih besar daripada Injilnya sendiri. Berita Injil, esensi Injil, berita kabar baik, pemeran utamanya, subjeknya itu harus Yesus, saudara. Itu yang Paulus kerjakan dengan konsisten dan terbaca dari semua surat-surat penggembalaannya. Yang dia sampaikan yang terutama adalah Yesus. Jadi kalau bagi saya, Injil yang lain itu adalah mungkin hamba Tuhan tertentu, bisa jadi saya. Bisa juga gereja tertentu, bisa jadi The Way, yang ketika berkhotbah di mimbarnya, itu lebih menekankan pada hal-hal lain. Lebih mengutamakan hal-hal lain. Lebih sering mengajarkan tentang hal-hal lain daripada Yesusnya sendiri. Jadi Yesus bukan dijadikan center atau pusat pengajaran dan bahan ajaran, tapi hal-hal lain. Nah, saya tidak mau lebih masuk lagi ke area itu. Ya, Bapak Ibu, saya rasa sudah dewasa. Saya rasa Bapak Ibu sudah wajarnya untuk punya keintiman dengan Tuhan, sehingga ketika saya berkata demikian, Bapak Ibu paham tentang apa itu. Ya, yang dikatakan Alkitab kita, tapi yang diajarkan ya ayat-ayat tertentu saja, yang ditekankan hanya ayat-ayat tertentu saja. Sehingga ayat-ayat lain, kitab-kitab lain, pasal-pasal lain itu seolah tidak ditekankan, tidak pernah dibahas, agak diabaikan. Pernah nggak Bapak Ibu ketemu gereja, ketemu hamba Tuhan, yang dalam khotbahnya menekankan hanya satu sisi saja? Ya, pasti menceritakan tentang siapa Yesus. Pasti berdoa dalam nama Yesus. Tapi yang ditekankan itu ya satu sisi saja. Sehingga akhirnya jemaat yang diajarkan tentang hal itu menjadi jemaat yang tidak memahami Alkitab secara utuh. Oh, kalau soal ayat itu, pasal itu, kitab itu, tema itu, masalah itu, topik itu, katam dia. Dia bisa luar kepala. Tapi ketika bicara atau bersinggungan dengan pengajaran lain yang kita temukan di Alkitab, dia seperti orang yang sama sekali nggak ngerti apa-apa. Kalau bagi saya, akan menjadi seorang Kristen yang pincang. Pincang bukan karena kakinya cacat, tapi pincang karena punya pemahaman yang memang berat sebelah. Itu makanya program ini diadakan, ya, supaya saudara bisa membaca semua kitab. Pelan-pelan nanti ikuti program ini, semua kitab, 66 kitab di Alkitab kita akan kita baca, kita pelajari, kita sedikit eksposisi, kita coba sedikit tafsirkan, kita tarik eksegese, kita eksegesis, ya. Kita tarik maknanya sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan bahasanya, sesuai dengan apa yang memang diisukan dalam konteks ketika ayat itu ditulis. Ya. Sehingga akhirnya Bapak Ibu menjadi orang Kristen yang punya pemahaman tuh wide, lebar sekali, nggak cupok gitu, nggak seperti katak dalam seperti dalam tempurung, ya, hanya jago di satu sisi saja, hanya paham di satu sisi saja, padahal kebenaran itu begitu panjang lebarnya diajarkan Alkitab kita. Kebenaran memang satu, hanya dalam Yesus. Tapi Yesus itu ya bisa kita lihat dari banyak sisi. Ya. Jadi kalau Yesus yang kita bicarakan itu hanya kau lihat hanya di satu sisi saja, maka saudara tidak akan bisa menemukan kebenaran Yesus di sisi yang lainnya, sehingga akhirnya kau akan menjadi orang yang tidak mengenal Yesus secara utuh. Bukankah begitu? Ya. Itu makanya misalnya dalam
kitab Injil. Saya selalu mengajarkan Bapak Ibu kalau bisa baca Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Keempatnya itu dibaca. Karena empat-empatnya ini orang berbeda, punya latar belakang berbeda, punya keintiman dengan Tuhan di masa lalunya yang berbeda. Ada yang murid langsung, artinya berjumpa muka dengan Yesus pernah dialami. Ada yang dapat cerita Yesus dari orang kedua, orang ketiga, orang keempat. Jadi ketika kita membaca semua Injil yang ada 4 itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Bapak Ibu bisa mengenal Yesus lebih komprehensif begitu, lebih utuh. Ya. Jadi selalulah lihat satu masalah dari banyak kacamata, dari banyak sisi. Nah, Injil yang lain itu, saudara, adalah Injil yang bukan Injil kata Paulus. Coba kita baca ayat yang 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Nah, kecenderungan kita ketika membaca Alkitab, kalau Bapak Ibu seorang pelayan Tuhan seperti saya lah gitu ya, kecenderungan kita ketika menyusun khotbah, ketika menyusun materi untuk disampaikan kepada jemaat kita, kepada orang yang mau dengarkan pengajaran kita cenderung untuk menyiapkan materi-materi yang enak bagi mereka, yang disukai mereka. Apalagi sekarang ini dalam dunia digital ya, dunia sosial media ya. Kalau apa yang lagi viral gitu ya, kalau kita ngomongin yang lagi viral, kita buat materi konten YouTube ya, meskipun YouTube-nya itu YouTube gereja kayak The Warriors begini, tapi yang lagi viral begitu ya saudara ya. Ini yang saya bilang tadi ya. Akhirnya apa? Akhirnya bias. Kita cuma cari perkenanan manusia. Kita hanya buat konten yang disukai manusia. Ya. Kayak hari ini ketika saya rekaman ini lagi heboh nih. Nah, Presiden Jokowi di-endorse bipang sebagai masakan atau kulineran lebaran. Babi panggang, dan itu menjadi viral. Ya. Saya jujur aja tergoda untuk ngomong itu ya. Pas hari Minggu kemarin ini lagi khotbah ya. Tapi saya bilang kalau saya masuk ke sana, ya aduh. Berarti nanti saya tergoda untuk ya tadi hanya menyampaikan atau memakai hal-hal yang viral untuk menyenangkan orang atau jemaat yang sedang dengar saya, sehingga mereka wah gimana gitu ya. Hari-hari ini kan juga lagi ada isu yang menarik di mana orang pulang kampung dilarang tapi berusaha sedemikian rupa bisa lolos. Ada yang pakai truk seolah-olah itu truk jualan buah gitu ya, tapi di dalamnya manusia. Ada yang truk isinya sebenarnya mobil atau motor yang baru yang mau dikirim keluar kota ke showroom tertentu, tapi di dalamnya ada manusia. Yang kemarin saya lihat viral ribuan atau ratusan motor itu menerobos brigade sekat-sekat yang diberikan oleh polisi. Polisinya cuma belasan, yang robos ratusan motor, ya kalah lah gitu ya. Tergoda gitu untuk ngomongin ini, hal yang viral ini. Apalagi isu-isu soal artis yang cerai lah, artis yang bla 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 gitu ya. Ya, Bapak Ibu boleh perhatikanlah channel-channel YouTube yang lainnya, yang bahkan dibuat oleh beberapa orang yang mengaku hamba Tuhan, yang membangun konten ya hanya untuk merespon hal-hal yang memang lagi viral. Karena kalau dia respon, dia tanggapi hal yang lagi viral, maka daya tariknya itu akan ada ya. Mencari apa yang berkenan di hati manusia, bukan kepada Tuhan ya. Dan saya masih amanah jujur aja untuk konsisten dengan apa yang Tuhan sampaikan di hati. Maka saya bilang sama teman-teman yang menjadi tim, yang ada khotbah di hari Minggu, yang ada khotbah juga di program-program digital kami ya, sharing, bersaksi,
Udah jangan ngomongin hal-hal yang, jangan nyamber-nyamberin dengan hal-hal yang lagi viral gitu. Udah ngomongin aja. Kalau memang doa sama Tuhan pengen ngomong yang itu dan Tuhan berikan damai sejahtera, ya ngomong, tapi jangan ikut-ikutan gitu. Ikut-ikutan ngomongin soal sesuatu yang lagi viral itu, yang kita bisa temukan di sosmed-sosmed sekuler itu, ya di TikTok kah, di apalah, nggak usah ya. Kita berusaha untuk menjadi, kata Paulus tadi, orang-orang yang berkenan kepada Kristus. Maka yang disampaikan, yang saya sampaikan, yang tim saya sampaikan di Doe, itu hanya benar-benar fokus kepada Yesus, bukan hal-hal yang lainnya. Ya, pengajaran ya memang kadang disukai, kadang tidak disukai, ya. Tapi saya belajar untuk konsisten, komitmen, sehingga paling tidak buktinya saya dan gereja yang saya gembalakan masih terpelihara. Ya. Viewernya kalau ngomongin digital ministry kami kalah dengan viewer dari gereja lain. Ya, tapi bagi saya it's not problem, itu bukan masalah, ya. Karena meskipun viewernya sedikit yang nonton, ya, tapi sedikit yang nonton itu dapat bagi kami pengajaran yang kami anggap paling benar atau yang benar itu, ya. Bukan kami cekoki sehingga dapat viewer yang banyak dengan hal-hal yang bagi saya ya nggak usah lah dibahas gitu, hanya untuk mendatangkan viewer atau subscriber gitu ya. Oh, subscriber penting, ya, like penting, itu makanya berkali-kali saya terus pengen Bapak Ibu dukung dengan itu semuanya. Tapi bukan itu goalnya. Ya, kembali belajar seperti Paulus. Saya khotbah kemarin hari Minggu tentang Paulus. Bagaimana orang ini mengalami transformasi dari orang yang membenci Yesus menjadi pecinta Yesus yang terutama. Dari orang yang menganiaya pengikut Kristus menjadi orang yang mengabarkan tentang Kristus bahkan kepada orang-orang di luar komunitasnya. Orang kafir, orang tak bersunat, orang Yunani. Itu yang menjadi objek penginjilan Paulus. Perubahannya radikal 180 derajat. Maka Paulus ketika dengar apa yang dia pernah taburkan kebenaran kepada jemaat Galatia, ternyata jemaat Galatia begitu mudah lupa akan pengajarannya. Kemudian berbalik kepada Injil yang lain tadi, yang ada embel-embel tadi, yang menekankan hal-hal yang bukan Yesus tadi. Paulus terbeban untuk menuliskan surat ini. Kurang lebih begitu latar belakangnya. Nah, bagaimana kita hari-hari ini, ya? Kita harus komitmen, saudara, pada Injil yang benar itu. Ya, mencari makanan atau firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta yang model lain, gereja yang model lain, silakan. Ya, Bapak Ibu mungkin punya gereja di mana Bapak Ibu berjemaat tentunya. Terus Bapak Ibu mau cari makan dengan dengar khotbah dari pendeta atau gereja di luar komunitas gerejamu, nyangkut ke Doe, silakan, gitu ya. Tapi bagi saya, kalau kau memang diberkati di gereja lokalmu, bertumbuhlah terus di sana, melayanilah Tuhan terus di sana. Ya, apa yang kau dapatkan dari tempat lain itu, ya cukup hanya kau dengar saja, kau gumuli saja, gitu ya. Dan jangan mudah berubah gitu dengan apa yang diajarkan oleh gereja tempat kau bertumbuh itu. Ya, jangan juga membanding-bandingkan pengajaran kita atau pengajaran gerejamu dengan pengajaran gereja lainnya, hamba Tuhan lainnya. Jangan kau juga komparasi khotbah gembalamu, khotbah pendeta di gerejamu dengan khotbah pendeta lain. Kau dengar khotbah pendetamu ngobrolin soal Yohanes 15 ayat 16. Kau dengar saya khotbah juga soal ayat yang sama. Terus kau kompori pendetamu. Wah, pemahaman Pak Pendeta nggak salah. Kata Pendeta Seno yang saya dengar di YouTube berkata begini soal ayat ini. Wah, saudara jahat gitu ya. Memecah belah gitu ya. Itu yang saya katakan di zaman yang canggih, di mana sekarang ini keterbukaannya begitu luas sehingga kita bisa mendapatkan akses atau khotbah siapapun. Sekarang Bapak Ibu yang tidak bermasalah dengan banyak bahasa, kau menguasai 100 bahasa ya yang ada di dunia misalnya, kau buka internet, kau bisa dapatkan semua khotbah-khotbah yang berbahasa 100 tadi yang bisa kau dengarkan tadi.
mengakses begitu mudahnya, hanya modal misalnya kuota berapa giga yang hanya kau beli hanya beberapa ratus ribu, ya. Kau bisa terus mendengarkan khotbah dari banyak pendeta, banyak gereja, bahkan dari tempat dan daerah, wilayah, negara yang tidak pernah kau dengar sebelumnya. Asal mereka mengakses, menguploadnya di YouTube, pasti kau bisa dapatkan itu. Ya, dengan era yang keterbukaan seperti ini, yang era mudah begini, nah kita penting untuk berhati-hati. Ya, itu yang saya bilang berkali-kali. Yang paling penting di akhir zaman adalah memiliki roh yang bisa membedakan roh. Minta sama Tuhan itu. Sehingga ketika kita nyangkut di channel YouTube gereja lain yang kita tidak kenal, Bapak Ibu dengarkan pendeta lain yang Bapak Ibu belum kenal, karena kita memiliki roh yang membedakan roh itu, ada screening, ada filter gitu. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya. Karena ini isu begitu mudahnya jemaat atau orang Kristen berpaling dengan pengajaran-pengajaran yang enak di kuping itu sudah terjadi di gereja mula-mula, yakni jemaat Galatia. Kalau Bapak Ibu tahu bagaimana sepak terjang Paulus di Kisah Rasul yang kita sudah bahas kemarin, Paulus kan orangnya saklek. Paulus kan orangnya orang yang benar-benar mengajar gitu. Paulus tuh bukan orang yang hiperbola, yang kalau ngajar pakai ketawa ketiwi, pakai prolog yang panjang, pakai pendahuluan yang panjang, pakai trik-trik tertentu. Enggak, Paulus orang yang kalau ngomong, perhatikan ketika dia khotbah di Athena, ketika dia membela dirinya di depan Raja Agripa, itu isi perkataan Paulus semuanya adalah daging. Ya. Bukan kulit, bukan juga biji, daging, semuanya isi. Nah, jemaat Galatia itu tergoda mungkin dengan mendengar khotbah yang dibumbuhi hal-hal yang mungkin kalau kita tarik dalam konteks 2021 ini, hal-hal yang ya lucu-lucuan gitu. Hal-hal yang bersifat goib gitu. Ya, makanya sekarang kan kalau ngomongin hal yang persetanan, perdukunan gitu ya, terus bicara mengenai yang lucu-lucu, yang ngobrolin hal-hal yang lagi viral ya, kesaksian-kesaksian yang bombastis gitu ya, itu kan menjadi magnet dalam dunia digital ini ya. Paulus bilang, "Loh, kamu kok begitu ya? Kalau kamu fokus ke sana, Injil yang sejati, Injil Yesus Kristusnya menjadi lama-lama bias, hilang esensinya. Yang kau cari akhirnya hal-hal yang tadi, gimmick-gimmicknya doang, kulitnya doang, lucu-lucuannya doang." Ya. Makanya kalau memang di gereja, ada gereja nih ya, ada banyak pengkhotbah. Ada pengkhotbah yang keras, ada pengkhotbah yang biasa, ada pengkhotbah yang lucu. Pasti yang banyak jemaatnya adalah pendeta yang lucu itu, saudara. Itu nggak dipungkiri, nggak bisa dipungkiri. Ya. Padahal isinya ya biasa aja, cuma karena dia bisa mengemasnya, mengentertain begitu ya, sehingga jemaat terhiburkan ketika dengar khotbah ini. Ya nggak ada salahnya juga, saudara. Tapi yang sedihnya saya, kalau ada pendeta yang ngomongnya tegas, ngomongnya keras, pengajarannya tajam, itu banyak nggak disukai karena kalau dengar khotbah model begitu melukai hatinya, sakit hati. Padahal yang dikatakan hamba-hamba Tuhan itu adalah kebenaran Alkitab. Paulus tipikal begitu. Maka Paulus bertanggung jawab, karena jemaat Galatia ini jemaat yang memang bisa ada karena buah pelayanannya. Mereka anak-anak rohaninya. Jadi ketika anak-anak rohaninya ini dia dengar mulai terhisap dengan dunia, mulai melenceng ke kiri dan ke kanan, Paulus punya hati untuk menegur mereka. Dan teguran yang pertama, "Aku sedih, aku heran kok kamu mudah berbalik dari Injil kasih karunia Yesus itu kepada Injil yang lain." Coba sekarang renungkan ini. Ya, apakah kau yang kau ikuti, yang kau dengar, hamba Tuhan yang kau ikuti, yang kau dengar, gereja yang kau ikuti, yang kau dengar adalah hamba Tuhan dan gereja yang mengatakan kebenaran sejati. Bukan hanya sekedar hal-hal yang menyenangkan telingamu semata. Lanjut ayat 11. Kita beresin dulu ya. Ayat 11. Oke, bersama saya. "Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku,
bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengatakannya kepadaku, tapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Kita sudah belajar itu di kisah 9, kisah 23 ya, tentang bagaimana Yesus menampakkan diri kepada Paulus ketika dia mau mengejar orang-orang yang menjadi pengikut jalan Tuhan yang ada di kota Damsyik. Jadi Paulus berkata bahwa aku ini yang mendapatkan Injil itu bukan Injil manusia. Dia bukan dapat dari manusia, bahkan para rasul, bukan. Dia dapat langsung dari pernyataan Yesus Kristus. Ya, memang kalau mau dibandingkan ya kita harus memahami perbedaan kasta kita dengan Paulus ini. Kalau kau bisa mengenal Yesus dari perkataan firman Tuhan yang dikhotbahkan oleh pendetamu, mungkin dalam hal ini saya juga. Tapi Paulus enggak. Saya pun juga bisa bertobat, mengenal Tuhan dengan sungguh, ya dari khotbah-khotbah dan dari buku-buku para teolog yang menuliskan atau berkhotbah yang saya baca dan saya dengar. Tapi Paulus bilang dia memang dia kan tadinya nggak kenal Yesus. Tiba-tiba Yesus mengenalkan diri. Dia bertobat, dia terima Injil, kabar baik, akhirnya dibaptis, akhirnya jadi pelayan Tuhan, ya dari pernyataan Yesus sendiri kepada dia. Lanjut ya ayat 13-nya. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu sebagai dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Sampai ayat 16 dulu. Dan memang kita membaca, ingat gak kisah Rasul yang kemarin? Ketika Paulus bertemu akhirnya dengan Yesus di jalan menuju ke Damsyik itu, ya, dia tidak meminta pertimbangan dengan manusia. Dia tidak ketika buta, lo denger gak? Tadi yang dikatakan, enggak, kami gak denger. Wah, terus dia bilang, bukan ini halusinasi. Setan pun bisa menyerupai malaikat. Tidak, tapi Paulus taat. Kamu akan buta, nanti ada seseorang yang kuutus untuk menyampaikan apa yang kuminta kau lakukan. Maka dia buta 3 hari 3 malam. Dia berpuasa juga karena itu. Bertemu dengan Ananias di Damsyik. Dibaptis sama Ananias. Dan Alkitab katakan, Paulus sama sekali tidak minta nasihat. Apakah dia harus berubah? Ingat loh, dia adalah orang yang memegang surat kuasa dari imam besar untuk menangkapi para pengikut jalan Tuhan. Dia orang yang penting dalam agama Yahudi saat itu. Punya surat kuasa. Kuasanya dari imam besar lagi. Imam besar sebagai pemimpin, kalau kita ngomongin presiden, perdana menteri dari organisasi modern saat ini, itu tidak mungkin memberikan surat kuasa, surat perintah kepada banyak orang. Ya, surat perintahnya, surat kuasa pasti hanya diberikan atau kepada satu menteri, satu utusan, satu orang. Dan orang atau menteri ini atas nama presiden, karena dia punya surat kuasa presiden tadi, surat perintah presiden tadi, menjalankan tadi perintah itu untuk diterapkan di lapisan yang paling bawah atau lebih bawah. Ya. Nah, Paulus berkata bahwa dia bukan dapat dari manusia, dia nggak minta pertimbangan manusia. Dia bersaksi, aku lebih hebat secara apapun dalam agama, dalam adat dengan orang-orang sebayaku. Aku lebih giat, ya, dalam agamaku jauh lebih maju daripada semua orang sebayaku. Tapi ketika dia memilih aku, ya, sedikit pun aku tidak minta pertimbangan apapun dari manusia. Nah, ini yang penting, saudara, menjadi prinsip dalam hidup kita. Ketika kita sudah yakin dengan apa yang Tuhan suruh kita. Terlebih kalau dalam konteks Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jadi saya pernah percaya beberapa saudara ada yang pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Tapi seringkali orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus punya kesaksian, itu hanya bersaksi atau hidup dari panggilannya yang diberikan oleh Yesus. Itu hanya beberapa tahun setelah mengalami itu. Tahun berikutnya, beberapa tahun berikutnya, puluhan tahun berikutnya, mulai hilang, mulai jauh, dan akhirnya menjadi ordinary Christian.
akhirnya menjadi sekedar orang beragama Kristen. Padahal dapat panggilan khusus. Spiritnya tidak bisa dijaga. Roh Kudus dalam hidupnya tidak bisa dijaga. Oh, saya punya banyak teman yang kalau saya ingat dulu ketika awal perjumpaan kami punya kesaksian yang luar biasa. Ada yang berjumpa dengan Tuhan, ada yang dapat visi mimpi akan bisa berkhotbah di hadapan jutaan orang di sebuah lapangan terbuka. Bla 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 bla. Tapi hari-hari ini saya cari orang ini kemana? Kalaupun masih dalam pelayanan, ya pelayanannya begitu-gitu aja. Gak ada breakthrough, gak ada terobosan. Saya nangkepnya pelayanan cuma sebagai status saja. Saya menangkapnya pelayanannya sebagai cari makan saja. Sebab apa yang dikerjakan ya seolah-olah bagi saya berjalan di tempat. Melayani ya hari Minggu memang khotbah. Melayani iya hari Minggu memang bergereja, ada jemaatnya. Tapi yang saya amati tidak ada terobosan-terobosan ya, yang dikerjakannya. Nah, orang-orang seperti ini, saudara, orang-orang yang bagi saya mengkhianati Tuhan yang sudah memilihnya. Saya percaya teman-teman saya itu kesaksiannya benar. Sebab saya belum sampai pada pemahaman, ya, ada orang berani bersaksi palsu gitu. Apalagi itu disaksikan beberapa teman itu di bangku kuliah. Kepada teman-teman yang semuanya punya kerinduan, punya panggilan menjadi calon pendeta, calon hamba Tuhan, calon pengkhotbah, apapun itu namanya. Nah, saudara, Paulus bisa menjadi orang yang konsisten dengan panggilannya itu karena dia mengalami pernyataan langsung dari Tuhan Yesus dan dia jaga itu sampai akhir hidupnya. Ya. Dalam tegurannya kepada jemaat Galatia yang mudah berbalik, dia mengkondisikan, dia menceritakan, dia membandingkan dirinya. Jadi Paulus itu seolah-olah kepada jemaat Galatia berkata, aku bukan cuma mau khotbahin kamu, aku bukan cuma sekedar mau nasihatin kamu, tapi apa yang ku coba nasihati ke kamu itu, apa yang coba ku ajarkan ke kamu itu, udah ku kerjakan. Kalau tadi aku berkata, kamu kok begitu mudahnya berpaling pada Injil yang lain, aku ini loh, ketika pertama kali sebelum berjumpa dengan Yesus yang kita sembah ini, aku tuh paling giat terhadap agama Yahudi. Aku yang bahkan menjadi orang yang paling jadi pembenci dari kekristenan. Tapi ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepadaku, sejak saat itu, Yesuslah yang terutama. Makanya aku sedih. Aku yang menjaga imanku, aku yang menjaga apinya agar terus penuh atas hidupku. Aku sedih melihat kamu yang ketika kujumpai mengalami Tuhan, saat ini begitu mudahnya berpaling pada Injil yang lain. Kenapa banyak orang Galatia seperti itu? Karena orang Galatia tidak mau belajar firman secara pribadi. Pemahaman soal kekristenan, soal Yesus cuma setengah, cuma sepenggal. Nah, karena pemahamannya setengah-setengah, agamanya cuma nanggung, Kristennya Kristen yang nanggung, maka gampanglah terprovokasi oleh mujizatkah, oleh hal-hal bombastiskah, oleh hal-hal yang nyentrik-nyentrikkah. Ya, Bapak Ibu masih ingat yang namanya Dimas Kanjeng? Ya memang bukan pendeta ya, itu yang ngaku guru, ustadz, kiai, ngakunya begitu, cari uangnya begitu. Tapi saya yakin bukan kiai bener, bukan ustadz bener. Karena meskipun kita berbeda iman, tapi saya percaya ustadz yang bener, kiai yang bener pasti mengajarkan agama yang bener menurut versinya mereka masing-masing kan. Banyak kiai yang saya kagumi, bukan karena saya mengimani imannya, tapi apa yang diajarkannya itu keren, pakai bingit gitu. Kayak Kiai Haji Mustafa Bisri ya.
Ya, saya sering dengar itu lewat puisinya, ya, lewat kultumnya, lewat siraman rohaninya. Kalimat itu sejuk, Quraish Shihab. Ya. Meskipun tidak seiman dengan saya tidak mengimani tentang Tuhannya, tapi dengar mereka khotbah, itu saya berpikir, ini orang penuh hikmat juga, bijaksana juga. Ya. Nah, kembali kepada tadi, banyak orang Kristen sekarang ini karena setengah-setengah, ya, dalam konteks Dimas Kanjeng tadi. Sehingga ketika dia pakai trik bisa menggandakan uang, tadi karena pemahaman imannya setengah-setengah, tempe mentalnya tadi, imannya tempe tadi, dia langsung memuja. Padahal itu hanya sulap atau trik, ilusi semata yang bisa dipelajari, buku-bukunya banyak itu. Menggandakan uang. Belum lama ada yang meninggal tuh, Lia Eden atau siapa, yang mengaku dirinya adalah Maria, anaknya adalah Isa Al-Masih. Gelo, saudara. Dengan pakai baju putih-putih. Ya. Apakah nggak ada orang Kristen yang ikut? Saya percaya meskipun tidak banyak, tapi pasti ada. Kenapa bisa ada? Karena bukan Kristen, cuma beragama doang. Karena nggak mengenal Tuhannya dengan benar, nggak mengenal imannya dengan benar. Ya, balik ke Dimas Kanjeng, Bapak Ibu tahu dong, ada ya pembesar dulu, pembesar di negeri ini, ya, pejabat Bank Indonesia, saya sebutin aja, tapi namanya nggak saya sebutin, yang benar-benar menjadi pengikutnya, muridnya, sampai udah ditangkap itu, sudah divonis bersalah, masuk ke penjara. Ini pejabat, mantan pejabat ini masih ngebela aja. Ya. Dan ini contoh ini mestinya harus kita jadikan cermin bahwa apa yang terjadi dalam agama seberang itu bisa jadi juga terjadi pada agama kita, iman kita, komunitas Kristen kita. Ini agak dalam nih saudara ya. Jadi saudara yang mengikuti program ini sekarang ini, ayo bertumbuh dalam Tuhan, belajar bersama Tuhan, dengan Tuhan secara pribadi. Minta sama Tuhan roh yang bisa membedakan roh, supaya saudara tuh nanti ke depan dengan iman Kristenmu sekarang ini, kok tidak gampang tergoda untuk mengagumi orang yang namanya pendeta itu. Tidak gampang itu terpesona dengan gimmick-gimmick yang dibuat oleh pendeta-pendeta itu, dengan leluconnya, dengan khotbahnya, dengan mujizat-mujizatnya. Saya bukan anti mujizat, saudara. Saya pendeta yang sangat percaya mujizat. Saya besar dan melayani di sebuah gereja, dan saya dibentuk dan mengimani sungguh mujizat dari Yesus dalam nama Yesus itu masih berlaku sekarang. Saya menjadi saksi mata banyak orang mengalami mujizat. Saya bahkan menjadi orang juga yang mendoakan banyak orang yang mengalami mujizat. Sampai sekarang saya percaya mujizat itu ada. Tapi bukan berarti, saudara, mujizat itu berasal dari Tuhan. Sebab kalau mujizat itu berasal dari Tuhan, maka gereja yang menekankan mujizat, hamba Tuhan yang menekankan mujizat, akan membawa jemaatnya yang mengalami mujizat itu untuk kepada Tuhan. Kan begitu. Mestinya orang-orang yang mengalami Tuhan lewat mujizat, itu akhirnya benar-benar mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Tapi perhatikan baik-baik, yang dikagumi terus pada mujizatnya semata. Yang dikagumi, yang dikejar hanya hal-hal yang bersifat supranatural itu semata. Tapi dirinya tidak membangun keintiman dengan Tuhan. Ada memang di ibadah doa, ada emang di ibadah-ibadah lainnya. Tapi yang dicari ya mujizatnya, yang dikejar mujizatnya, bukan Yesusnya. Padahal kalau yang dikejar Yesusnya, mujizat itu pasti dialami, bukankah begitu? Jadi yang dicari itu adalah kolamnya, bukan mata airnya. Sangat menyedihkan, ironis. Lanjut. Ayat 17-nya.
Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapati mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas. Dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Nah saudara, sampai ayat 19 ini ada kebenaran yang kita bisa ingat dari apa yang kita baca di Kisah Rasul kemarin. Bahwa ternyata ketika di jalan menuju ke Damsyik itu Paulus berjumpa dengan Tuhan, Paulus itu tidak segera ke Yerusalem. Kalau kita membaca Kisah Rasul seolah-olah langsung ke Yerusalem, padahal tidak. Ada jeda waktu yang cukup panjang. Dikatakan tadi di kesaksiannya Paulus tadi di ayat 17, bahwa setelah dia mengalami Tuhan, bertemu dengan Tuhan di jalan menuju ke Damsyik itu, dia sempat pergi ke Nabatea, ke tanah Arab. Bahasa Yunaninya itu Nabatea. Nama yang diberikan kepada wilayah Arab. Arab tahu dong saudara, ada di wilayah timur dari tanah Palestina, jauh di wilayah timur. Nah, di wilayah Arab ini berapa lamanya Alkitab tidak mengatakan, tapi Paulus harus mencari tempat yang jauh dari peradaban Yahudi, dari orang-orang Yahudi. Mungkin dia ingin menyelaraskan iman barunya dengan apa yang dia selama ini masukkan di otaknya. Butuh penyesuaian kan saudara. Tadinya tidak percaya pada Yesus, sekarang jadi percaya. Tadinya berkata Yesus itu mati, mayatnya dicuri oleh murid-murid, sekarang percaya Yesus ini bangkit. Tadinya percaya bahwa orang akan selamat dengan Taurat, sekarang percaya kepada selamat hanya karena kasih karunia dari Tuhan Yesus dengan darahnya yang tercurah dari atas kayu salib. Nah, dua teologi, dua pemahaman iman ini kan harus diselaraskan. Benar nggak saudara? Dan Paulus dengan kepintarannya soal Taurat, soal Yahudi, sebagai orang Farisi yang khatam luar biasa tentang Taurat ini, dia butuh waktu untuk bisa memahami iman barunya kepada Yesus ini dengan apa yang dia imani sebelumnya. Maka dia bersaksi, aku gak langsung ke Yerusalem bertemu rasul-rasul, aku ke Arab dulu, ke tanah Arab dulu. Habis balik dari tanah Arab, aku di Damsyik ada sekitar 3 tahun. Berarti mungkin sekitar ada 4 tahun, 5 tahun kurun waktu antara dia berjumpa dengan Yesus di jalan menuju ke Damsyik sampai akhirnya kita baca di Kisah Rasul dia mengunjungi Yerusalem pertama kali untuk mengunjungi rasul-rasul, di mana Barnabas yang kita sudah bahas di beberapa episode di Kisah Rasul itu menjadi jembatan sehingga dia akhirnya bisa diterima oleh para rasul. Di Kisah Rasul juga dikatakan dia berjumpa dengan rasul-rasul, seolah-olah dia berjumpa dengan semua 12 rasul. Tapi dari kesaksiannya tadi, aku gak berjumpa siapapun rasul di sana, cuma Petrus dan juga Yakobus yang disebut saudara Tuhan Yesus. Jadi makanya Bapak Ibu ketika kita ngebahas Kisah Rasul 15 soal sidang di Yerusalem, ada nama Yakobus di situ kan. Saya bilang Yakobus ini bukan rasul, tapi Yakobus saudara Tuhan Yesus. Dia tiba-tiba menjadi pemimpin gereja. Kenapa? Memiliki darah Yesus. Ada wibawa, ada karisma Yesus yang dia wariskan sebagai adiknya, sebagai saudaranya. Itu orang timur paham ini, saudara. Paham ini. Makanya di gereja timur itu ya, kalau gereja besar gitu ya, anak kandung meneruskan pelayanan bapaknya begitu mudahnya. Ya. Nggak usah ngomong pelayanan. Politik di Indonesia aja begitu kan. Kalau punya bapak hebat, anak-anaknya itu meskipun nggak hebat-hebat amat, biasa-biasa aja, standar-standar aja, nggak punya prestasi yang sangat menonjol, tapi karena punya bapak yang hebat, ya pasti akan jadi hebat juga gitu. Bener nggak? Nggak perlu saya sebutin dong. Sebutin aja nama-nama presiden yang ada di Indonesia ini, ya. Dan bagaimana anak-anak mereka di zamannya, bahkan sampai sekarang ini. Kan begitu, ya. Jadi, dari ayat ini dia hanya berjumpa dengan Petrus dan juga dengan Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di ayat ini juga kita tahu, dia menumpang di rumah Kefas 15 hari lamanya 2 minggu. Berarti di Yerusalem dia tidurnya di rumahnya Petrus. Ketika akhirnya Petrus menerima dia setelah diberi masukan oleh Barnabas, akhirnya Petrus mengundang dia untuk tinggal di rumahnya Kefas, di rumahnya Petrus. Berarti Petrus sudah punya rumah di Yerusalem. Informasi baru nih. Benar nggak saudara?
Karena kalau kita membaca, Bapak Ibu ikuti seri dalam Kisah Rasul itu, kan saya berkata rasul-rasul itu semuanya orang Galilea. Petrus rumahnya juga di sana, di wilayah Danau Tiberias. Kalau dia nelayan, maka dia nggak punya rumah di Yerusalem. Ternyata saudara, dari informasi ini kita tahu, ya karena pelayanan tadi, ya pelayanan akan memberkati nggak? Iya. Orang bisa dapat uang nggak dari pelayanan? Boleh. Kenapa nggak boleh? Pelayan Tuhan tuh hidup ya dari pelayanan. Jadi kalau pelayan Tuhan itu diberkati, terima berkat, bentuknya materi, ya sah-sah saja selama tidak minta. Begitu kan? Makanya Petrus yang akhirnya menjadi pemimpin gereja saat itu diberkati. Dari nelayan yang gak punya rumah di Yerusalem, menurut Galatia, kata Paulus, akhirnya punya rumah di Yerusalem. Paulus 3-5 tahun setelah dia bertobat ketemu Tuhan di jalan ke Damsyik, ketika pertama kali sebagai orang Kristen mengunjungi Yerusalem, dia menginap 15 hari di rumah Kefas, di rumah Petrus. Keren kan kalau Alkitab dibaca pelan-pelan? Akhirnya ketemu tuh ceritanya. Ini kita belum ngomongin Petrus, jadi kalau kita ngomongin Petrus nanti, kita akhirnya punya pemahaman yang lebih komprehensif soal Petrus. Itu makanya saya bilang Alkitab tuh kalau dibaca itu keren banget. Nggak mungkin orang bisa berkata saya sudah paham Alkitab. Sebab Alkitab itu adalah firman Tuhan yang hidup. Ini pun nih yang saya dapatkan hari ini dan saya bagi sama saudara. Ketika nanti kita baca Galatia atau Kisah Rasul di tahun depan gitu, ketika semuanya sudah selesai, ya, saya yakin akan menemukan hal yang baru lagi. Karena yang saya sampaikan di Kisah Rasul, di Injil Lukas, di Galatia hari ini ayat-ayat, kalimat-kalimat, pasal-pasal kitab yang sudah saya baca berkali-kali. Tapi ketika dibacanya mulai dengan angle yang berbeda, dengan passion yang berbeda, dengan semangat yang berbeda, ketemu tuh pasal-pasal, pecahan-pecahan yang tidak saya dapatkan selama belasan tahun saya sudah membaca Kisah Rasul, Injil Lukas, dan juga surat Galatia ini. Saya percaya saudara juga begitu. Oke ya, lanjut ayat 20-nya. Di hadapan Allah kutegaskan apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Ini kesaksian dia. Kalau kita baca di Kisah Rasul pasal 9, karena Paulus ketika di Yerusalem setelah diterima oleh rasul-rasul, dalam hal ini Petrus, akhirnya berani memberitakan imannya, bahkan mendebat, berdiskusi terbuka dengan orang-orang Yahudi. Akhirnya mau dibunuh sama mereka. Murid-murid berkata, Rasul atau Paulus, kamu keluar dari Yerusalem, pergi ke Kaisarea, nanti pergi ke Tarsus, ke kampung halaman, pulang kampung dulu. Kalau kita membaca dalam Kisah Rasul 23, ya masih ingat karena masih fresh, baru beberapa pasal yang sebelumnya, beberapa hari sebelumnya kita baca ini. Ternyata Paulus pergi ke luar Yerusalem karena Tuhan yang suruh. Karena kamu berani ya bersaksi bagiku di Yerusalem, kamu keluar sekarang dari Yerusalem. Kamu akan kuberikan bangsa-bangsa tak bersunat untuk menjadi orang-orang percaya lewat pelayananmu. Baca saja di Alkitab Kisah Rasul. Dan daerah Kilikia yang kita baca tadi, daerah Syria yang kita baca tadi, itu adalah wilayah-wilayah di atas Yudea. Yudea, terus Galilea, wilayah Syria di atasnya. Kilikia itu adalah kampung halamannya, provinsi kampung halamannya Paulus. Di wilayah Kilikia itu, kota paling besar, kota yang cukup ternama adalah kota Tarsus. Paulus bersaksi di Kisah Rasul, lahirnya di Tarsus, besar di Tarsus, tapi belajar Yahudi di Yerusalem dengan Gamaliel. Jadi sinkron ceritanya, apa yang disaksikan Lukas di Kisah Rasul dengan apa yang Paulus tuliskan di Galatia benar. Kita bisa ketemu cerita secara utuhnya. Ternyata habis bertemu dengan Yesus di Damsyik, di jalan menuju ke Damsyik, Paulus itu bergumul dengan iman barunya. Dia harus pergi dulu ke tanah Arab, mengasingkan diri jauh dari peradaban. Di padang gurun itu dia bergumul, dia bertanya sama Tuhan tentang apa yang dia dapatkan kemarin, minta peneguhan.
habis dia yakin dengan iman barunya, dia kembali ke Damsyik, dia memberitakan firman seperti yang juga tercatat di Kisah Rasul. Tapi di Kisah Rasul nggak ada cerita dia ke tanah Arab kan, ya. Tapi di Galatia ini kita tahu setelah pulang dari tanah Arab, dia 3 tahun di Damsyik memberitakan firman Tuhan. Baru habis itu dia datang ke Yerusalem menghadap rasul-rasul, dan dalam hal ini hanya Petrus dan juga Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Dan habis dari situ, ayat terakhir tadi di Galatia pasal pertama, dia akhirnya pergi ke daerah Syria, Kilikia. Sebabnya nggak dikasih tahu. Tapi kalau kita baca Kisah 19, sebabnya karena orang-orang Yahudi mau membunuhnya, dan yang terutama karena Tuhan Yesus suruh dia keluar dari Yerusalem. Dan akhirnya sampailah dia nanti di Tarsus. Kalau kau baca Kisah Rasul, di Tarsus beberapa tahun, kemudian Barnabas ingat dan membawa Paulus, menjemput Paulus dari Tarsus untuk dibawa ke Antiokhia, gereja misi saat itu. Dan akhirnya di Antiokhia lah Paulus menjelma menjadi manusia yang luar biasa hebat dalam dunia kekristenan. Dengan perjalanan misi yang pertama, kedua, ketiga, dengan mempertobatkan banyak bangsa yang tidak bersunat saat itu, Paulus akhirnya diberi stempel oleh Alkitab kita sebagai rasul bagi orang tak bersunat, orang hebat di Alkitab. Semuanya dimulai karena apa? Karena Paulus mau konsisten dengan apa yang dia dapatkan, yakni pernyataan Yesus. Kau sudah bertobat? Mau nggak konsisten dengan hidup pertobatan? Kau sudah percaya? Mau nggak konsisten dengan iman percayamu? Maka ambillah waktu pribadimu dengan Tuhan. Paulus mesti ke tanah Arab dulu loh. Bapak Ibu nggak usah ke tanah Arab, malah nanti jadi haji di sana. Tapi Bapak Ibu cobalah punya waktu kesendirianmu yang terbaik bersama dengan Tuhan. Berusaha mengalami Tuhan, berusaha mencari Tuhan. Ketuk pintunya, maka pintu akan dibukakan. Kalau kau sudah ketemu Tuhan, yakin dengan imanmu, yakin dengan percayamu, maka hidupilah itu dengan konsisten, tanpa berusaha, tanpa mau tergoda untuk mendengarkan Injil yang lain. Meskipun godaannya di telinga itu enak, di pikiran itu enak, di hati itu enak, tapi abaikan itu. Tetap carilah Yesus. Jadikan Yesus yang terutama. Jadikan Yesus adalah center atau pusat kehidupan kita dan masa depan kita. Haleluya. Saya rasa itu yang didapati dari Galatia pertama sebagai prolog kita. 1,5 jam loh saudara, hampir ya. Saya percaya, saya berharap terutama saudara diberkati lewat Galatia pasal 1 ini. Terima kasih yang sudah kasih komen. Bapak Ibu terus saya undang untuk tertanam bersama kami. Ya, ada komunitas Tower of Prayer, ibadah doa Sabtu pagi, ada komunitas Komsel kami Sabtu sore, ada juga komunitas anak sekolah minggu kami Genji, saudara, semuanya via Zoom. Bapak Ibu bisa lihat di flyernya, atau Bapak Ibu bisa lihat iklan yang berjalan di kolom di bawah ini ya. Ada scan barcode-nya, ada kode Zoom-nya, password-nya ya. Terus juga ada juga meeting ID-nya. Tinggal dimasukkan saja di Zoom-mu, maka akan tergabung dengan komunitas kami. Ada juga kami punya aplikasi Doe untuk sarana Bapak Ibu yang mau menjadi jemaat online kami atau simpatisan, atau Bapak Ibu mau dilayani, mau isi formulir doa, mau dilayani pemberkatan nikah secara online, silakan saudara ya, isi dulu, nanti kita akan atur waktunya untuk interview. Kalau saya bisa, saya akan melayani. Kalau saya tidak bisa, karena ada benturan waktu, pasti ada hamba-hamba Tuhan lain yang akan melayani saudara, entah itu doa atau pelayanan sakramen lainnya. Kami siap melayani saudara. Terus dukung lewat doa program ini, dan kalau sudah ada hati juga silahkan untuk memberkati pelayanan digital kita ini. Dan saya masih buka kesempatan untuk kelas STT ya. Saya di minggu kemarin di hari Sabtu sudah menginterview beberapa hamba Tuhan di pelosok-pelosok. Ada yang di Gunung Sitoli, ada yang di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, ada yang di Papua, ada yang di Sulawesi ya saudara ya. Dan ada juga yang di Pulau Jawa tentunya ya.
Dan mereka semua adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah menggembalakan, sudah merintis, yang mau bertumbuh pemahaman teologianya dengan ikut STH di kelas yang kita adakan, ya. Kita fasilitasi dengan memberikan biaya yang sesuka cita mereka, gitu ya saudara ya. Jadi angkanya bukan dari saya tapi dari mereka, supaya mereka bisa mantap terus berkuliah. Saya akan berusaha, saya percaya nanti kekurangannya Tuhan akan cukupin, gitu ya. Ya, gimana caranya saya belum tahu, gitu ya, tapi saya percaya nanti Tuhan akan cukupin, karena niat kita untuk memperlengkapi mereka, kita menabur, kita memberkati mereka, maka apa kata Alkitab, yang kita tabur akan kita tuai. Gitu kan saudara ya. Nah, prinsip kehidupan tuh seperti itu ya. Makanya kalau diberkati jangan ditahan, jangan dinikmati sendiri, berkati orang lain ya. Memberkati orang lain, menabur bagi apapun juga ya, itu tidak akan membuat kita jadi miskin ya. Tapi sebaliknya, jangan juga jadi mental orang yang meminta-minta. Karena saya mengajar begini, kemudian dihubungilah orang-orang lainnya. Tuh kata Pendeta Seno itu harus menabur, saya mau minjem uang dong, saya mau minta dong. Jangan begitu juga ya. Jadilah orang Kristen yang kalaupun meminta seperti saya ya, saya berani berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tidak pernah meminta kepada manusia, memintanya, kalaupun harus meminta, memintanya ya kepada Tuhan. Nanti dengan cara Tuhan yang ajaib, ya Tuhan pasti akan memberkati kita. Kalau kita tulus, kita benar, masakan kita dibiarkan Tuhan sampai tergeletak, kan begitu, ya. Terima kasih buat supportnya malam hari ini. Dan sebelum kita akhiri program ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Makasih Tuhan buat malam hari ini kami sudah dengar apa yang terjadi, apa yang ada dalam Galatia pasal pertama. Kami belajar dari jemaat Galatia yang katanya Paulus mudah berpaling pada Injil yang lain. Dan kami belajar juga dari Paulus bagaimana dia menceritakan bahwa dia adalah orang yang komitmen dengan pernyataan Tuhan kepada dia. Dan imannya itu dia jaga sungguh-sungguh. Apa yang dikatakan kepada Galatia, bahwa kau begitu mudah berpaling pada Injil yang lain, dia sudah terapkan dalam hidupnya. Aku ini gak gitu loh. Kami berdoa Tuhan agar kami semua ikuti program ini juga demikian. Tuhan yang kami paham, yang kami imani, yang kami kenal saat ini, apa yang diajarkan Tuhan hari ini akan kami terus jaga, kami kerjakan konsisten sampai akhir hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami mau tidur, kami percaya tidur kami diberkati. Berkati bangsa ini, berkati gereja, dimanapun Tuhan taruh di mana mereka berada. Terutama hamba-hamba Tuhan di pedalaman, berkati mereka lebih luar biasa daripada kami. Malam hari ini ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa dan roh kami. Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok, Galatia pasal 2. Jangan lupa ya, di-sharingkan supaya banyak teman yang ikut join live streaming dalam program besok hari. Besok malam, jam 9 malam, 21.00 sampai selesai. Haleluya. Sampai jumpa.